Izin memperkenalkan diri, nama saya Hilmi Mubarok dari Lembaga Nasional Single Window. Ya, memang dalam kesempatan ini kami di bekerja sama dengan rekan-rekan di DCP untuk mengembangkan sistem karantina pajak strategis ini. Izin share screen. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh Pak Arif ya, jadi mungkin saya nanti nggak akan banyak menjelaskan terkait dengan prosedurnya, mungkin kan tadi sudah sangat jelas disampaikan oleh Pak Arif. Untuk sistem yang dikembangkan di NSW ini tentunya dilakukan pengintegrasian dengan beberapa sistem yang sudah berjalan sebelumnya, yaitu antara lain dengan BKPM, dengan DJP, dan juga dengan Bea Cukai. Nah, utamanya terkait SKB BPN yang menggunakan master list ya, master list BKPM. Nah, di sistem yang dibangun saat ini itu atas data master list-nya itu dilakukan integrasi dengan sistem BKPM sehingga nanti ketika mengisi permohonan SKB BPN, data yang ada di Cap Master List BKPM bisa langsung dipakai untuk permohonan SKB BPN. Nah, permohonannya nanti disubmit melalui sistem di NSW. Nanti kami akan demokan. Kemudian nanti permohonan dari SKB BPN ini akan dikirim secara elektronik ke sistem DJP, dan nanti kalau sesuai penjelasan Pak Arif tadi, kalau jenis SKB BPN-nya adalah menggunakan master list BKPM, maka otomatis sistem DJP akan melakukan auto approve, sehingga otomatis terbit SKB BPN yang responnya diterbitkan kembali melalui sistem NSW, sehingga nanti cap-nya secara elektronik bisa dilihat dan didownload di sistem NSW. Nah, nanti kalau misalnya ada mekanisme yang lain, misalkan yang B ya, yang tidak menggunakan master list, itu ada proses penelitian di DCP, nanti ada persetujuan atau penolakan. Jika tidak disetujui, nanti ada respon reject yang bisa dilihat juga di NSW untuk diperbaiki. Nah, ini satu proses terkait penerbitan SKB BPN-nya. Nah, yang berikutnya adalah sambungannya. Kalau ini adalah barang impor, tentunya nanti ada pengajuan impor barang di Bea Cukai. Nah, di sana ada mekanisme pengecekan SKB BPN-nya ketika pengajuan BIP ya. Ada pengecekan kuota, data kuotanya juga diperoleh dari sistem NSW yang cap yang sudah terbit ini, sehingga sistemnya nanti akan bisa melakukan validasi apakah barang yang ada diberitahukan di pemberitahuan impor barang itu sesuai dengan yang ada di SKB BPN. Yang selama ini juga sudah berjalan ya, cuman kalau yang selama ini berjalan kan SKB BPN sifatnya transaksional. Nah, kalau yang sekarang itu periodik, mengikuti masa berlaku dari majelis di BKPN. Mungkin ini sekilas gambaran flow-nya ya, mungkin secara umum, nanti detailnya biar lebih gamblang di demo aplikasinya. Ini ada beberapa menu di sistem NSW, ada registrasi user untuk user-user yang WP yang mungkin belum punya user ya di NSW. Kemudian nanti ada perekaman permohonan, ada tracking status dan juga laporan. Nah, nanti kita juga sudah sediakan panduannya atau user manual di alamat ini, panduan NSW sudah itu. Ini nanti kami demokan sekalian. Oke. Untuk mempersingkat waktu, izin kami demokan. Sebentar.
Jadi moga-moga sudah terlihat ya di layar. Nanti Bapak dan Ibu bisa akses sistem INSW melalui halaman INSW QID. Kemudian oh ya, ini ada informasi terkait layanan ya. Jadi untuk jika ada hal yang butuh ditanyakan nanti bisa menggunakan mengakses live chat. Ini 247 live chatnya di pojok kanan bawah ini ya, ada namanya Nora. Kemudian ada WhatsApp juga, ada call center dan ada email. Kemudian untuk mulai mengisi nanti di sebelah kanan atas itu ada halaman login. Kemudian di halaman login kita akan diarahkan sorry, ini ada posisi login ke halaman login seperti ini ya. Jadi kalau ada yang belum punya akun nanti bisa membuat akunnya. Jadi di sini ada tulisan buat akun ya, nanti bisa memilih mengikuti flow yang ada di sini dan seterusnya. Nanti jelasnya bisa dilihat di buku panduan nih, di registrasi pengguna baru ini. Bagaimana cara membuat akun, syarat-syaratnya dan seterusnya, layarnya yang harus diklik seperti apa itu lengkap bisa dilihat di sini cara-cara pengisiannya. Kemudian dalam hal misalkan sudah punya, tinggal masukkan username password, kemudian masuk. Nah, nanti akan dihadapkan dengan layar yang mungkin sudah pernah diberikan aksesnya ya. Misalkan seperti ini, jadi di dalam ini ada menu pengajuan SKB BPN. Di menu ini nanti bisa dilakukan pengajuan SKB BPN-nya. Jadi ini di layar yang kami tampilkan ini link ke panduannya yang tadi, panduan pengisian ya. Jadi kalau dibuka nanti manual SKB BPN-nya juga bisa dilihat cara ngisi SKB BPN seperti apa sih gitu. Form-formnya nanti seperti apa, bisa dilihat panduannya. Kalau mungkin penjelasan kami di sini ada yang kurang jelas ya. Bagaimana cara narik data dan seterusnya ada lengkap di sini. Tapi untuk kebutuhan kali ini kami akan demokan secara ringkas biar nanti ada waktu untuk penjelasan. Nah, di layar pengajuan ini bisa dilihat pengajuan-pengajuan yang sebelumnya sudah dilakukan. Ini karena memang akun demo ya, ada banyak pengajuan yang mungkin statusnya masih draft. Di sini bisa dilakukan pengecekan status-statusnya. Jadi misalnya ini ada satu yang data dummy yang sudah pernah kita kirim dan sudah pernah terbit. Jadi kalau pada saat bikin pertama pasti statusnya draft, tapi nanti kalau sudah keluar izinnya akan keluar data SKB-nya, dan ini bisa nanti dilihat di sini statusnya kapan dikirim, kapan SKB-nya terbit. Kemudian juga bisa dilihat datanya ya, data SKB BPN-nya ini secara elektronik langsung muncul baik SKB BPN-nya maupun RKIP-nya. Ini contoh yang sudah muncul. Kemudian jika untuk membuat baru tinggal klik yang tombol kanan atas di sini, pengajuan baru, lah nanti ada beberapa layar pengisian. Di layar ini yang pertama yang dicek secara sistem adalah validitas KSBP-nya. Jadi kalau ini KSBP-nya nggak valid, nggak bisa lanjut. Jadi mohon dipastikan agar KSBP-nya di sini valid terlebih dahulu. Kemudian untuk demo kali ini mungkin kami akan contohkan pengajuan yang A1 ya dengan master list. Jadi tadi Pak Arif sudah sampaikan ada 6 jenis ya, A1 dengan master list, A2 dengan master list dan PKP ya, dan IPC dengan master list menggunakan IPC.
isi. Kemudian itu A2, kemudian A3 itu dengan master list oleh EPC. Dan nanti B itu tanpa master list, B2 tanpa master list tapi dengan EPC, dan B3 oleh EPC-nya tanpa master list. Nah, ini kita coba melakukan pengisian skema yang dengan master list PKPM. Jenis pemohonnya anggaplah yang PKP tanpa EPC. Nah, jadi Bapak dan Ibu bisa lihat kodenya ya, kode jenis permohonannya itu A1, artinya adalah dengan master list tanpa EPC. Jadi ada opsi PKP dengan EPC atau oleh kontraktor EPC-nya sendiri. Dan ini ada opsi juga yang tanpa master list. Nah, tahun takwim ini otomatis muncul, bisa dipilih. Kemudian proyek listrik ini jika memang yang diajukan terkait dengan proyek listrik, maka pilih ya, karena nanti ada perbedaan di syarat dokumen persyaratan. Jika bukan listrik, dipilih tidak. Nah, misalnya kita pilih ya, dan nomor cap master list-nya, ini mohon agar bisa diambil sama persis dengan cap master list yang ada di PKPM. Karena kalau ada salah satu huruf saja di sini pasti nggak ketemu. Jadi itu mohon nanti diperhatikan betul pengisian nomor dan tanggal di sini. 12 Desember 20 Desember 2019 berarti 2019. Oke, kalau pengisiannya sudah benar, kita tinggal tarik data dan data ditemukan. Kalau pengisian kita salah, nanti ada info di sini data master list tidak ditemukan. Karena ini sistemnya sudah nyambung langsung dengan sistem di BKPM. Jadi mohon dipastikan nanti nomor tanggalnya sama yang ada dengan yang di BKPM. Nah, ketika data ini sudah ditarik, itu nanti data dokumen syarat, data barang itu sudah sama dengan yang ada di BKPM. Nah, ini data-data pemohonnya sudah ketarik. Paling karena di BKPM nggak ada data alamat yang lengkap ya, adanya kan langsung mungkin alamat yang kodenya nggak selengkap yang kita butuhkan. Ini kita tinggal melengkapi, misalkan ini di Jakarta Timur, Pulau Gadung misalkan, terus di Pinang. Kemudian ini juga penanggung jawabnya ya, tinggal dilengkapi. Nah, lokasi investasi ini penting karena nanti bisa jadi antara yang memberitahukan dengan lokasi investasinya NPP-nya berbeda. Dan di sini juga dilakukan pengecekan NPP pemusatan. Ini kita coba menggunakan NPWP, cari dan data valid. Kalau misalkan ini NPWP-nya salah, nanti ada info data ini tidak valid. Karena ketika kita klik cari itu sebenarnya ngecek ke sistemnya di DJP terkait validitas data NPWP ini, termasuk NPWP pemusatannya. Jadi tinggal melengkapi, misalkan lokasinya di Bengkulu misalkan ya. Nah, kalau sudah tinggal lanjut. Nah, dokumen persyaratan ini juga sebenarnya sudah narik langsung dari BKPM. Cuman ada beberapa yang mungkin nanti perlu dilengkapi. Kayak misalkan kayak data-data khusus yang memang di sini tidak ditemukan ya dari tarikan dokumen dari BKPM. Nah, untuk melengkapi kita bisa menambah filenya dengan melakukan unggah atau ambil dari master list. Karena mungkin mapping kode dokumennya nggak sama persis, kita bisa ambil data dari master list ya. Jadi nanti bisa kita lihat ini sebenarnya dokumen dari master list ini, meskipun dummy, tapi sebenarnya karena tadi milihnya ambil dari data master list. Kalau ini mau kita pakai, nanti otomatis mengisi data yang tadi. Jadi misalkan ambil dari master list, pakai file yang ini,
untuk memenuhi persyaratan tersebut. Terus kemudian perjanjian sewa guna ini di master list nggak ada, lah itu kita bisa tambahkan unggah yang manual. Jadi misalkan kita punya dokumennya, kita unggah manual, tinggal pilih dan mengupload dari komputer kita. Misalkan saya pakai data meja dan diunggah. Dan yang terakhir juga sama. Oke, nah ini udah lengkap semua. Karena kalau yang ada syarat di sini berarti harus ada filenya semua. Nah, data barang juga karena tadi ngambil data dari master list, ini apa namanya sudah otomatis ketarik. Nah, cuma statusnya memang tidak lengkap karena kita minta supaya melakukan penelitian dari data yang ditarik dari master list tadi. Total PPN juga masih kosong karena di sini datanya masih tidak lengkap. Nah, untuk melengkapi maka dilakukan cek di tombol edit ya. Kemudian nanti yang belum perlu kita lengkapi adalah ini jenis mesin. Ini tadi di highlight oleh Pak Arief juga bahwa yang diberikan fasilitas SKPBN itu hanya yang mesin utama. Sehingga kalau bukan mesin utama itu nanti tidak akan diberikan. Jadi misalkan kita contohkan ya, barang yang pertama ini mesin utama. Kemudian apa namanya nanti otomatis kalau itu kita simpan jadi lengkap. Dan di sini PPN-nya masuk. Kemudian ke barang kedua misalkan ini bukan mesin utama, karena di BKPM tetap diberikan untuk yang bukan mesin utama ya. Tapi kalau di SKB BPN tidak. Nah, ini akan ada info barang jenis mesin bukan mesin utama tidak mendapatkan SKB BPN, sehingga mesti kita hapus, artinya tidak kita ajukan. Ini bisa kita hapus yang bukan mesin utama tadi. Nah, tinggal barang yang terakhir ini anggap ini adalah mesin utama. Oke. Oke, jadi dari 3 yang di cap BKPM, master list BKPM, kita ajukan 2 yang mesin utama. Nah, kemarin ada pertanyaan juga gini, apakah boleh pengajuan SKPBN itu campuran master list yang dengan master list BKPM dan juga ada perolehan lokalnya. Nah, itu bisa tinggal menggunakan fitur tombol tambah di sini. Nah, ini hanya muncul yang lokal. Jadi nanti tinggal masukkan saja jenis uraian barang, spesifikasi dan seterusnya sampai yang di bawah nanti tinggal disimpan gitu. Jadi intinya ini mengakomodir baik yang apa kalau ada campuran nih dengan master list ataupun tanpa master list. Nah, kalau sudah diisi semua tab di sini akan di checkpoint akan ada validasi sistem ya, apakah ada yang masih kurang pengisian atau enggak, karena tadi sudah kita isi semua jadi datanya lengkap. Dan di sini ada disclaimer karena ini sifatnya self assessment ya, jadi disclaimer ini penting bahwa Bapak dan Ibu bertanggung jawab atas pengisian ini dan memastikan sesuai isi disclaimer ini, mesin dan peralatan pabrik merupakan mesin yang digunakan secara langsung gitu, dan seterusnya. Kemudian diklik saya menyetujui dan kirim. Nah, nanti begitu kirim, ini sebenarnya sistem di belakang layar langsung ngirim ke sistem DJP. Karena ini sudah production ya, saya nggak klik kirim, karena kalau klik kirim ini langsung otomatis terbit nanti SKP BPN. Nah, statusnya itu bisa dilihat di yang tadi. Jadi nanti akan muncul seperti ini. Mungkin nggak dalam waktu lama kalau yang dengan master list ya, karena itu semua by system. Hitungannya mungkin bisa menit, nggak sampai. Nah, kalau normal normal itu akan langsung otomatis terbit dan bisa langsung dicetak di sini. Nah, mungkin tadi sekilas saya ada pertanyaan cara ngisi RKIP-nya gimana. Sebenarnya tadi itu waktu kita ngetes itu
kita melakukan dual permohonan SKB BPN sekaligus RKIP-nya. Nah, sehingga pada saat itu dikirim, ini cetakannya ada SKB BPN di header-nya, ada RKIP di detailnya. Nah, ini yang apa namanya? Yang tadi kita buat itu SKB BPN dan RKIP-nya ada di sini. Jadi dalam satu proses terbit kedua dokumen ini, RKIP-nya sebagai lampiran. Nah, mungkin tata cara pengisiannya yang bisa saya sampaikan seperti itu.